Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Inet Channel. Kita kembali lagi bersama saya Suratul Ilmiah di kolom inspirasi tentang beasiswa. Oke, sobat Inet Channel, di samping saya ada Teh Nurjana Syahab. Siapa beliau? Beliau adalah salah satu peraih beasiswa Gunadarma. Dia S1, S2-nya ditempuh selama 4 tahun loh. Keren banget kan? Nah, pengen tahu gimana kisahnya? Mari kita tanya lebih jauh ya. Oke, Teh Nur, selama ini kenapa? Aduh, kak, aku nervous. Lanjut aja, ini cut aja nanti. Oke, Teh Nur, boleh tahu nggak sih beasiswa apa yang selama ini didapat? Nah, sebenarnya sih kalau tentang beasiswa sendiri itu awal aku masuk, aku sih nggak ngerti ada beasiswa itu ya. Cuman prinsipku dimanapun aku sekolah, dimanapun aku berada, aku selalu berusaha jadi yang terbaik. Intinya aku belajar maksimal, aku dapat nilai maksimal. Nah, ternyata setelah selesai semester 1 kuliahku, itu kita yang IPK-nya di atas 3,8 itu ditelepon sama pihak universitas. Jadi kita diteleponin satu-satu, kemudian kita disuruh meeting dulu, ketemu sama rektoratnya. Nah, di pas pertemuan itu baru kita di briefing bahwa kita berpotensi dapat beasiswa. Cuman prosesnya nggak sampai di situ. Artinya nilai itu nggak pure nilai kita bagus, IPK kita bagus, terus kita dapat beasiswa. Tapi masih ada tahapan-tahapan seleksi selanjutnya yang kita tempuh itu waktu itu 2 minggu, sekitar 2 minggu. Nah, terus 2 minggu itu pokoknya kita tes potensi akademik, tes TOEFL, kemudian wawancara. Nah, setelah kita dinyatakan layak, baru kita dapat beasiswa itu. Kalau dari dulu kan aku fakultasku kan psikologi. Jadi dari sekitar mungkin 300-an, 300 itu 300 apa 900 ya. Aku lupa sih, kan udah lama. Itu kita terseleksi akhirnya 16 orang yang dapat beasiswa itu. Beasiswa full S1 Ya, itu S1 dan S2. Iya, satu paket dia. Jadi ibaratnya kalaupun S1-nya kita udah lulus tuh, kita nggak bisa keluar. Jadi kita terikat paket sampai beasiswa S2. Dan itu pun dari 16 orang yang kita satu kelas yang dapat beasiswa, itu kan langsung dipisah kelasnya. Jadi kita menempuh kelas tersendiri. Itu yang lolos mungkin yang sampai detik ini lulus mungkin 10 orang. Jadi orang. sisanya tuh tereliminasi di awal atau tereliminasi ketika tesis. Jadi kalau S1 oke, berarti kuliah S1 itu berapa lama? S1 aku 3 tahun selesai, kemudian aku lanjut S2 1 tahun. S2 1 tahun? Itu padatnya gimana? Mengingat waktu itu kan sambil kerja juga kan? Iya. Jadi karena kita udah penyeleksian dari awal, kita yang 16 orang itu dipisahkan kelasnya, kemudian juga kita belajarnya full day. Jadi Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 5 sore. Pokoknya kita setiap hari berulang begitu. Kalau misalnya kita di reguler kan dia ada jamnya ya. Kadang satu hari itu cuma 2 jam, kadang satu hari bisa 4 jam atau 6 jam maksimal. Tapi ketika kita komitmen menerima beasiswa itu, maka konsekuensinya ya kita belajarnya full day. Ada evaluasi nilai nggak? Iya. Kalau misalnya nilainya IPK-nya di bawah 3,5 itu udah otomatis BR. Dia otomatis diturunkan ke, bukan drop out sih, diturunkan ke reguler, ke kelas reguler. Terus ada juga beberapa temanku tuh yang nilainya masih oke, tapi dia ngerasa nggak kuat. Belajarnya mungkin nggak nyantai, Tengah full banget ya? iya, akhirnya dia mutusin oke, saya pindah aja ke reguler. Terus waktu awal sebelum dapat beasiswa ini biaya masuknya berapa di sini? Sebenarnya totalnya tuh harusnya kita bayar itu sekitar berapa ya, waktu itu tahun 2010 total itu sampai lulus 24. Nah, cuman karena aku cuma bayar semester 1, jadi aku cuma bayar sekitar 4,5 juta.
4,5 juta. Terus ketika dapat beasiswa aku bayar lagi berapa ya, sekitar 5 juta kalau nggak salah, tapi itu kita udah dapat hadiah laptopnya nilainya ya 5 juta juga. Jadi ibaratnya S1 S2 paling ngabisin sekitar 10 juta. Kalau ya. beasiswa ini yang di cover apa aja? Ya kecuali biaya hidup. Jadi semua pembayaran di universitas itu kita free. Nilainya sih waktu itu sekitar 150 jutaan. Kalau ibaratnya kalau kita total bayar itu harusnya 150 juta, tapi itu kita nggak bayar. Itu wisudanya 2 kali apa sekali? 2 kali. 2 kali tetap ya. Jadi kita kalau wisuda tetap kayak orang normal. Jadi ketika kita selesai skripsi ada jadwal wisuda, kita ikut jadwal wisuda sama kakak kelas. Terus nanti ketika S2 ada jadwal wisuda lagi, kita selesai tesis kita ikut wisuda lagi. Dan pas S2 pun aku walaupun sekelas, waktu itu sekelas 16, kemudian satu orang memutuskan untuk keluar, jadi tinggal 15 orang. Itu tuh pas wisuda juga kita nggak barengan. Artinya yang selesai tesis ya langsung wisuda. Jadi ada beberapa kloter dan ada beberapa temanku juga yang nggak sampai di finish. Jadi sampai sekarang ya dia belum selesai. Waktu S2 itu ada berapa persen materi yang ada di kelas? Di kelas 1 tahun itu di kelas berapa? 8, aku ngerasa kayak di kelas 8 bulan. Terus setelah selesai 8 bulan materi, aku karena udah free kan, kita tinggal selesaiin tesis, aku mutusin sambil langsung kerja. Jadi mulai kerja itu setelah free kelas? Iya, setelah selesai kelas langsung bulan itu juga aku kerja. Jadi ya gitu 3 bulan aku nyelesain tesisku, wisuda, baru langsung fokus kerja. Ada beban nggak selama mendapatkan beasiswa itu dengan kuliah yang segitu padatnya dari jam 8 sampai jam 5 sore? Enggak sih, beban sih enggak ya, cuman apa ya, kayak aku ngerasa karena kita kuliahnya kan di kelas, kita ngambil SKS-nya SKS minimum lulus. Jadi SKS-nya otomatis kita lebih sedikit daripada SKS orang reguler. Karena jadi dari pihak universitas sendiri dia pisahin, dia pilih mata kuliah utama buat kita. Jadi aku ngerasa kadang malah kurang puas sih, karena beberapa mata kuliah aku nggak belajar, sedangkan di reguler belajar. Tapi ya bersyukurnya aku menempuh jenjang pendidikan yang lebih cepat dibanding reguler. Artinya dipadatkan, aku belajar yang penting-penting aja, aku lebih cepat lulus, lebih cepat kerja, dan aku lanjutin ilmuku ya di dunia kerja. Kalau teknik ini kan psikolog ya. Coba ini buat adik-adik yang baru mau melanjutkan kuliah, kira-kira psikolog tuh asiknya seperti apa dan peluangnya seperti apa? Sebenarnya beasiswa aku tuh aku ngambilnya bukan psikolog. Iya, aku ngambilnya PIO ya. Jadi kalau PIO itu psikologi industri dan organisasi. Nah di sini kita banyak belajar tentang psikologi yang ditempatkan nanti di dunia kerja. Jadi lebih ke kayak penerimaan karyawan, kemudian juga psikotes dasar yang dilakukan ketika perusahaan akan menerima karyawan. Kemudian selain itu penempatan karyawan, seleksi, payroll, pokoknya semua yang berkaitan sama dunia industri dan organisasi. Mantap. Terus kalau kembali lagi ke beasiswa, itu setiap tahun ada nggak sih beasiswa itu? Ada sih, beasiswanya sampai sekarang aku dengar juga ada di Gunadarma. Cuman ya itu ya, apa ya, beasiswa itu tuh kayak semacam yang pinter kadang ya dapat kesempatan, tapi bisa jadi dia gugur. Bisa jadi kalau kita yang kita memang ibaratnya standarnya kita memang dapat ya dapat. Ya ada sih sampai sekarang ada. Cuman ya aku akuin ketika aku masuk di beasiswa itu juga tantangannya berat karena teman-temanku pintar semua, bahkan IPK-nya tuh banyak yang 4, 3,9, 3,98.
Jadi kayak ketika kita pindah dari reguler ke kelas khusus itu tuh kayak agak-agak shock sih awal-awal. Karena di situ ketika di reguler budaya contek, budaya pinjam catatan masih ada. Tapi pas kita dipisahin di kelas khusus itu, ya semua orang anggap dirinya yang paling pintar. Jadi nggak ada ujian tuh, nggak ada yang nyontek, dan orang pun nggak mau nyontek sama kita karena dia merasa dirinya bisa. Kemudian pinjam catatan juga nggak ada. Kalau yang malas nyatet berarti dia ngerasa saya mampu tanpa mencatat. Kalau yang rajin mencatat ya, dan temennya juga lebih sedikit kan. Oke. Terus kalau S2-nya jurusannya sama apa beda? Sama. Jadi kalau di psikologi itu sebenarnya ketika kita S1 itu kita umum, general, kita nggak ada penjurusan, nggak ada peminatan, nggak ada penjurusan, jadi kita cuma mempelajari psikologi umum. Nah ketika kita masuk ke jenjang S2 baru kita boleh memilih peminatan. Dan saat itu di kelasku memang semua kita peminatannya psikologi ke industri dan organisasi. Kita ke sesi akhir nih. Terakhir, ada nggak pesan dari Teh Nur untuk semua adik-adik yang akan menempuh pendidikan perguruan tinggi, terutama tapi kurang mampu ataupun yang pintar? Nah kalau tips dari aku sih sebenarnya buat adik-adik yang ngerasa punya kemampuan tapi masih terbatas di dana atau mungkin memang pengen kuliahnya itu dapat beasiswa. Sebenarnya banyak sih sekarang kan banyak kementerian yang ngasih beasiswa, banyak universitas juga yang ngasih beasiswa. Nah cuman kadang kita tuh misinformasinya itu loh. Jadi buat adik-adik pantengin beasiswa, sumber-sumber beasiswa yang biasa ngeluarin beasiswa tahunan. Nah itu linknya itu kalian pantengin, kemudian juga kalian catat kapan mereka buka untuk beasiswa, atau kalau dari beasiswa universitas sendiri kalian bisa nanya ke kakak kelas beasiswa di universitas itu apa aja yang ada. Kemudian juga kalian baca syaratnya apa aja, karena nggak semua orang bisa tiba-tiba beruntung dapat beasiswa, nggak semua orang bisa dipanggil dan dapat beasiswa. Jadi ketika kalian tahu ada beasiswa tertentu, kalian pelajari persyaratannya. Kemudian juga kalian komit buat dapat beasiswa itu. Jadi ketika kalian udah komit, pasti kalian akan berusaha penuhin semua syarat-syaratnya. Dan beasiswa tuh sebenarnya nggak susah kok, apalagi di Indonesia sekarang banyak banget. Oke, terima kasih atas waktunya Teh Nur atau Syarifah Nurjannah Syahab. Sama-sama. Buat adik-adik tetap semangat, kita bisa. Kalau Teh Nur bisa, kalian juga pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.